pemirsa sekalian, kita akan kembali kepada Pak Bijih. Nah, Pak Bijih, kita lanjutkan diskusi yang tadi. Jadi di mana-mana pun seorang entrepreneur, seorang wira swasta atau orang yang berusaha itu selalu membutuhkan modal. Dan kemudian untuk kita yang di Indonesia ini selalu masalah entrepreneur, masalah kewirausahaan itu selalu terkait dengan modal. Nah, ini bagaimana nih Pak Bijih hubungannya dengan menjadi seorang entrepreneur yang mandiri? Ya baik, jadi terkait dengan yang tadi ya, bahwa kemerdekaan itu sebenarnya bagaimana kita bisa mengelola atau mengambil manfaat ekonomi dari potensi yang ada di dalam wilayah kita ya. Nah itu sebetulnya pengaruh itu di dalam kegiatan ekonomi ya, di dalam kegiatan ekonomi ya, pengambil manfaat ekonomi atas sebuah kegiatan ekonomi adalah pemilik modal. Pemilik modal. Nah, jadi kalau katakanlah di Indonesia ini seorang entrepreneur itu tidak bisa merdeka atas modalnya ya, maka ya akan sulit untuk bisa mandiri ya. Nah, terkait dengan tadi modal ya, banyak orang mempunyai pemahaman ya bahwa modal itu selalu dikaitkan dengan uang, rupiah, dolar ya, euro gitu. Nah, itu yang mungkin pada kesempatan ini ya kita juga ingin mendiskusikan bahwa sebenarnya modal itu bukan itu ya. Modal itu kan apa, nilai intrinsik yang ada di dalam diri seorang entrepreneur itu ya, yang kemudian itu sebenarnya bisa divaluasi, bisa dinilai, dan akhirnya bisa ditukar menjadi harta ya. Jadi modal yang dalam bentuk uang ini yang membuat kemudian orang kan mencari uangnya dari mana ya. Nah, ketika uang itu bukan berasal dari si entrepreneurs itu, maka berarti segala keputusan seorang entrepreneur tersebut akan dipengaruhi oleh orang yang memberi uang itu, pihak-pihak yang memberikan uang itu. Jadi kira-kira kaitannya demikian. Nah, terus apa bisa itu Pak Bijih? Maksudnya modalnya didapatkan secara independen, artinya tidak bergantung katakanlah kepada pembina modal, bank, koperasi dan sebagainya. Ya, oke. Kalau kita ke sana, kita akan mengarah pada sebetulnya uang itu apa ya. Kalau katakanlah Pak Felix mempunyai uang 1 miliar, kemudian dibelikan ruko misalnya untuk modal gitu ya. Nah, itu berarti kan ruko itu uang ini menjadi modal ya. Untuk membeli ruko, akhirnya ruko ini bisa menjadi sarana untuk berusaha. Tetapi kalau misalnya katakanlah Pak Felix tidak mempunyai uang 1 miliar tadi ya, yang dilakukan biasanya apa? Orang datang ke bank modal. Ya. Orang ya, bank adalah pihak yang mempunyai uang ya. Nah, kemudian bank memberikan kepada saya, kemudian uang yang diberikan oleh bank kepada saya kasih ke orang lain yang memiliki ruko itu. Akhirnya seolah-olah ruko itu milik saya modalnya. Padahal kalau kita lihat lagi, kenapa bank mau memberi uang saya 1 miliar? Karena dia percaya kepada saya. Nah, ini kayak kredit kan. Bank memberi kredit, memberi kepercayaan kepada saya bahwa saya layak untuk mendapatkan uang 1 miliar. Nah, kemudian uang begitu dibelikan properti ruko ya, maka ya sudah, saya mempunyai liability, kewajiban kepada bank untuk membayar angsurannya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya kegiatan ekonomi itu sebenarnya kan transaksional. Kalau saya mau membeli ruko kepada orang yang punya ruko tadi ya, saya cukup sebetulnya menukar ruko itu dengan kepercayaan yang ada di saya. Jadi saya bukan ngutang itu ke bank, tetapi ngutang kepada pemilik ruko dengan cara yang bagaimana lah, mungkin benefitnya bagaimana, lebih bagus dari bunga segala macam. Nah, ini saya rasa hal-hal yang bisa kita pandang sebagai bagaimana kita bisa bebas dari. Jadi ini semacam barter gitu ya Pak Bijih, nggak usah pakai uang ya. Saya rasa seperti itu. Dan nggak usah bayar bunga saya kira ya. Betul. Karena yang sering mencekik kalau usaha sendiri juga bunga itu. Dan belum apa-apa udah harus terbebani oleh bunga. Betul, ya. betul.
Akan lebih baik daripada bunga tadi katakanlah berapa persen diberikan kepada pihak yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi tadi ya. Itu diberikan mungkin 2 kali lipat kepada orang yang mempunyai properti tadi, yang memang dia itu betul-betul manfaatnya digunakan untuk berusaha, untuk kegiatan ekonomi. Saya setuju sekali. Nah, di sini sebenarnya yang bank seharusnya memfasilitasi bisnis itu kenyataannya justru menjadi suatu distorsi atau ketika memberikan pinjaman kemudian beban bunga yang harus dibayarkan oleh si entrepreneur baru ini amat sangat berat gitu ya. Nah sekarang kalau kita balik Pak Biji, terus kalau misalnya kita nggak merdeka ini apa ininya? Konsekuensinya apa ya? Kalau misalnya kita nggak merdeka, kita harus berutang dengan bank atau dengan pemodal atau apapun, itu gimana? Saya rasa sangat buruk sebetulnya. Walaupun itu seringkali tidak kita rasakan secara langsung. Contoh ya, yang baru-baru terjadi ya. Bagaimana kita yang orang biasa ini biasanya makan tempe ya. Ya biasa makan tempe, tidak ada pertanian kedelai itu tetap berjalan dengan baik, tidak ada hama, tidak apa-apa ya. Tiba-tiba harganya melonjak. Dalam situasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan proses mulai dari menumbuhkan kedelai sampai dengan memakan tempe itu, menggorengnya segala macam, sama sekali tidak ada hubungannya itu. Tetapi tiba-tiba harganya melonjak dan saya menjadi tidak mampu membeli. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena ketika kita berkaitan dengan yang tadi kewajiban-kewajiban kepada pemilik uang, maka pemilik uang akan bisa mengatur ya bagaimana ya. Nah, ini yang di dalam pengetahuan kita itu sering disebut sebagai sebuah yang disebut dengan parameter moneter ya, moneter. Kenapa tadi kita menjadi tidak bisa bisnis tempe ya, karena bukan karena tidak ada delay ya, tapi karena uang yang dia hasilkan dari kemarin, padahal kemarin sudah untung 30% gitu ya, sekarang menjadi tidak bisa untuk membeli bahan bakunya. Nah, jadi pengaruh luar itu akan mempengaruhi proses bisnis ini. Nah, ini contoh sederhana di dalam bisnis tempe tadi gitu ya, tempe ya. Tetapi kalau itu kita kembangkan dalam satu skala konstelasi yang lebih luas, itu juga seorang entrepreneur itu kalau katakanlah dia tidak merdeka atas modal ya yang dia milikinya, itu akan sangat ditentukan oleh pihak-pihak ya dari luar, pengaruh-pengaruh dari luar. Modal tadi. Ini maksudnya Pak Biji ini pemodal yang dari dalam negeri, dari luar negeri, atau ini pemodal Pak? Pemodal apapun? Apapun. Tetapi kalau katakanlah kita bicara katakanlah kita sebagai entrepreneurs Indonesia gitu ya, masih lebih baik ya kita katakanlah pemodal pemilik modal uang tadi, pemilik uang tadi itu adalah ya sesama kita, bangsa Indonesia juga ya, yang memang di-generate sendiri oleh mereka. Baik, ini rupanya semakin panas nih mengenai modal entrepreneurs merdeka. Tapi kita harus kembali dulu karena nanti kita akan kembali lagi, kita lanjutkan. Dan pemirsa jangan pergi kemana-mana, kita akan lanjutkan dengan Pak Biji Wijayanto, founder Benchmark Consulting.